Nah, melanjutkan video saya sebelumnya, banyak orang bertanya pada saya berapakah jumlah uang yang telah saya depositkan untuk si Terra Luna ini sendiri. Nah, kalau bahas tentang uang dan jumlah nominal yang saya kehilangan ya, mungkin di atas atau di luar sana ya, banyak juga yang telah kehilangan uang yang lebih banyak ya dari saya ya, bisa sampai ratusan juta, mungkin miliaran. Nah, mengingat finansial setiap orang itu berbeda-beda, maka kita tidak perlu membandingkan ya setiap finansial setiap orang ya. Ada yang mungkin menganggap kehilangan 10 juta itu sudah sangat banyak ya, ada yang menganggap kehilangan 1 juta itu pun sudah sangat depresi, dan bahkan ada juga yang menganggap kehilangan 100 ribu ya juga sudah sangat depresi ya. Di sini saya akan terbuka saja lah ya, berapakah uang yang telah saya depositkan untuk si Terra Luna ini sendiri. Tepatnya saya ini invest di stablecoinnya yang bernama UST ya. Setelah seminggu saya menenangkan diri ya, sempat drop juga badan saya selama 3 hari semenjak Terra Luna ini rupel ya. Di hari ini atau tepatnya mungkin sudah ada 10 hari ya, saya mencoba untuk bangkit dan saya akan menceritakan berapakah kerugian saya di Terra Luna atau stablecoinnya di UST ini ya. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya, mengapa saya bisa membeli koin UST dari Terra ini sendiri ya. Jadi UST ini sendiri saya belinya pada bulan Januari ya, Januari 2022, dan saya ini sebetulnya beli hanya untuk men-stakingnya ya. Saya tertarik ya sama passive income-nya ya, yang sebesar hampir 20% ya. Saya staking ini di Moon Farm ya. Sebetulnya saya ini ada juga diversifikasi beberapa aset saya ya. Selain UST ini yang terbesar, saya juga ada diversifikasi aset di Doge ya, di BNB, di ADA, di GRT, dan masih banyak lagi. Namun saya merasa UST ini adalah stablecoin yang memiliki pair paling banyak juga ya. Pairnya ini ada di Binance sebelumnya ya, stripnya itu BTC strip UST, ETH strip UST ya. Jadi saya rasa ini adalah stablecoin terpercaya. Sempat juga masuk di rank 20 ya, tepatnya ini ada di rank 14 coin market cap. Dan ini perusahaannya juga real ya, perusahaan fisiknya ada ya. Perusahaan fisiknya itu adalah Terra Labs, dan koin unggulannya itu adalah Luna ya. Jadi saya ini tidak meragukan bagaimana kinerja dari koin UST ini sendiri ya, karena kalau kita lihat ya, UST ini sendiri memberikan return yang besar. Ini pun ada alasannya ya. Alasannya ini karena mereka juga meminjamkan uang kita ini ke para peminjam ya. Jadi saya pikir UST ini adalah stablecoin yang sama ya, seperti USDC, BUSD, USDT ya. Tanpa saya teliti terlebih dahulu ya, teliti sebelumnya bahwasanya koin stablecoin ini adalah memakai sistem algoritmik ya. Jadi bukan seperti BUSD atau USDT yang satu-satu dengan uang fiat ya. Dan bencana ini pun terjadi ya, tepatnya pada tanggal 10 Mei 2022 ya, dimana uang yang saya taruh ini sempat anjlok ya ke 0,6 dolar ya, lalu kemudian dia naik kembali ke 0,94 dolar ya. Saya kira ini mungkin hal yang biasa ya, bisa kembali lagi ke 1 dolar. Namun rupanya ya, di hari kedua, hari ketiga, koinnya malah lebih anjlok ya, bahkan ini sampai ke 0,3 dolar ya. Dan di saat itu saya pun belum sempat memikirkan untuk cut loss ya. Saya malah sempat scalping tipis. Goblok. Dan bencana yang benar-benar terjadi ini terjadi pada hari keempat ya, dimana USD ini anjlok ya sampai di bawah 0,1 dolar atau hampir di bawah 1000 perak. Nah, melihat koin unggulannya si Terra Luna ini sampai crash sampai 0,0000 sekian rupiah. Nah, ini pun membuat saya semakin panik ya, semakin panik bahwasanya USD ini akan bernasib sama seperti si Luna ya, dimana kalau saya bisa selamatkan berapa juta rupiah ya yang bisa saya selamatkan, maka keputusannya ini adalah cut loss ya. Jadi saya ini pun panik sell. Saya melihat USD ini sudah under 0,1 dolar ya, tepatnya ini kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat, saya total dulu uang USD saya ini adalah sebesar 200 634 1744 2129 ya. Kalau di total ini berjumlah sebanyak 4.707 USD ya. Ini sebelumnya ini balance ya, satu-satu dengan USD ya.
Kalau dikalkulasikan ke rupiah, ini sekitar 70 juta rupiah. Nah, karena sudah anjlok sampai hampir 90%, ya, tak ada jalan alternatif lain lagi selain saya cut loss, ya. Saya tidak mau USD saya ini bernasib sama seperti Terra Luna, meskipun sudah terlambat juga saya cut loss. Saya cut loss ini menjadi 200, dari 200 menjadi 23 ya, 634 dolar menjadi 48 dolar, 1744 jadi 139, 2129 jadi 170 ya. Kalau dihitung ini hanya mendapatkan kembalian sebesar 382 USD atau sebanyak 5.600.000-an dari uang saya yang tadi keseluruhannya 70 juta ya. Saya tidak tahu apakah uang ini menurut Anda sedikit atau banyak ya, tapi kalau buat saya pribadi sendiri ini adalah hasil dari tabungan saya, kerja keras saya selama 2 tahun ya. Saya ini ada usaha online shop ya. Saya ini simpan uangnya, saya tabung lama-lama pelan. Saya kira USD ini adalah seperti uang tabungan ya, stable coin. Saya tidak terlalu suka trading ya. Saya juga jarang bermain futures, bahkan saya tidak pernah bermain futures. Saya tidak terlalu suka yang beresiko. Judi dan slot saya hindari ya. Saya ini pengennya yang aman-aman saja ya, aman tidur, aman makan. Namun rupanya takdir berkata lain. Sekitar 64 jutaan sekian saya loss ya. Memang itu adalah uang hasil dari usaha saya, bukanlah uang pinjol, uang panas, bukan ya. Saya kira uang ini bakalan bertumbuh, namun ternyata bisa sekacau ini ya. Dan sekarang waktu saya cut loss itu saya saya hampir di titik terendah saya ya, titik terendah dalam hidup saya. Karena sewaktu saya cut loss di 0,77, 0,8 ya, ini harganya sempat naik ke 0,1 dan di hari esoknya itu sempat naik ke 0,2 dolar ya. Perasaan saya campur aduk, kenapa saya bisa cut loss di kedalaman seperti itu ya. Tapi di sisi lain pun saya seperti sudah kehilangan arah ya. Dan pertanggal video ini dibuat ya, kalian bisa lihat USD ini sudah berada di 0,048 dolar sekian ya, atau di harga 700 perak ya. Entah mau bersyukur atau sedih ya. Namun yang saya rasa USD ini juga sudah mustahil untuk balik ke 1 dolar ya, karena packnya sini pun sudah pecah, Dokon pun sudah lepas tangan ya. Bahkan dia berminat untuk membuat Luna V2 ya. Luna lamanya ditinggalin jadi Luna klasik ya. Artinya ini CEO sangat-sangatlah tidak bertanggung jawab. Bangsat kau. Dan ini juga saya jadikan pelajaran dan pengalaman ya, bahwasanya uang tabungan kita ya, uang yang kita dapatkan dari hasil jerih payah, janganlah kita taruh semuanya di kripto ya. Kita diversifikasi di beberapa aset ya, di reksadana ya. Kalau bisa ditabung saja lah ya. Untuk saat ini saya cukup kapok mengenal yang namanya kripto, karena bukan saja USD saya yang tenggelam, beberapa kripto saya seperti BNB ya, Doge, ITH ya, ini semuanya pun drop parah. Mungkin kerugian saya bukan hanya di angka 64 juta ya, namun sudah berada di sekitar 100 jutaan ke atas ya, mengingat banyak sekali koin-koin saya yang drop ya. Pernah juga saya ikut robot trading Royal Q ya, saya tidak merasakan manfaatnya, malah rugi ya 2,5 juta. Ya cukup apalah ya, cukup kapok juga lah ya saya mengenal seperti ini ya. Kalau kalian bertanya apakah selama saya trading ini saya ada mendapat keuntungan ya, keuntungannya ini pun kalau saya bisa bilang ya ada cuan ya, seperti binomo, dia hanya kasih kalian mungkin keunggulan atau kemenangan pada awal-awal ya, namun pada akhirnya ini semua akan diambilnya semua ya. Itu menurut saya sendiri ya. Menurut saya selama saya trading, saya bukannya untung ya, saya tidak mendapatkan cuan yang sangat berarti ya, malah saya loss doll.
Dan untuk teman-teman yang mungkin juga lost ya sama seperti saya di Terra Luna, di UST ya, tetaplah semangat lah ya, jangan putus asa ya. Saya yakin juga banyak di luar sana yang lost seperti saya ya, mungkin dalam jumlah yang lebih besar dari saya. Untuk saat ini ya kita fokus saja pada ada yang pekerjaan di sekitar kita ya. Kalau ada kerja real, kita kerja yang real saja. Untuk saat ini ya video saya sampai di sini saja. Jangan lupa ya, kalau kalian suka sama video ini, berikan sedikit motivasi ya untuk teman-teman yang terkena kasus serupa dengan saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.